Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, inilah 12 orang yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari Bara bin Azib. Yang keempat, orang yang menyambung saf salat berjamaah atau tidak membiarkan kosong di dalam saf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar. Dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Darda. Kesembilan, orang-orang yang berinfak. Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya.
Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ke-10, orang yang sedang makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Ke-12, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bakhili. Semoga kita menjadi salah satu orang yang selalu didoakan malaikat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.